Teman-teman, kedatangan dua wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, masing-masing adalah Ibu Lestari Murdiat dan Bapak Edi Suparno, ke kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Sumber Solo, memberikan pesan politik yang sangat penting sekali. Dan saya punya intuisi politik untuk menegaskan bahwa kedatangan mereka, sekalipun dalam rangka mengundang Presiden ke-7 Joko Widodo untuk menghadiri sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan sekaligus akan menjadikan tempat di mana MPR itu sebagai ruang pertemuan yang membuat banyak pihak bisa saling menyapa. Dan tidak hanya itu, secara politik adalah sebuah ruang di mana seorang Jokowi tetap dianggap sebagai figur penting dalam memastikan Indonesia bisa melewati waktu-waktu yang sangat menegangkan ketika 10 tahun Presiden dipimpin oleh Joko Widodo. Kedatangan dua wakil ketua MPR RI ini bagi sejumlah pihak ini adalah alarm bahwa Jokowi dianggap tetap punya pengaruh besar, dan bagi sejumlah pihak ini juga adalah kode bahwa segala persoalan yang menyangkut Jokowi dan menyangkut Gibran itu dengan sendirinya selesai. Mengapa? Karena secara politik kedua wakil ketua MPR RI ini memberi pesan yang tak terucap, namun publik yang cerdas dapat memaknai bahwa ini adalah bagian dari posisi politik Majelis Permusyawaratan Rakyat terhadap legasi Joko Widodo. Mari kita membincang hal ini. Selamat datang teman-teman dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, salam YouTuber NKRI untuk Anda semua yang terus hadir dan turut membesarkan channel ini sebagai salah satu alternatif untuk kita memberikan kritik tetapi juga menawarkan apresiasi kita menggunakan lensa pemikiran filsafat yang di satu sisi kritis, tetapi kritis itu juga mengandaikan kita mengapresiasi. Mari kita nonton potongan video kedatangan dua wakil ketua MPR RI, Ibu Lestari dan Bapak Edi Suparno, ke kediaman Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 kita. Teman-teman, makna yang bisa kita munculkan dari kedatangan kedua pimpinan MPR RI ini adalah sesuatu yang menurut saya sangat berharga bagi posisi politik Jokowi. Mengapa? Paling tidak kita mendapatkan sebuah pesan bahwa di mata MPR RI, problem yang paling mendesak terkait dengan bagaimana sikap dari sebuah lembaga tertinggi di Republik ini terkait dengan posisi seorang Jokowi yang dikuyu-kuyu dalam konteks adanya serangan-serangan politik yang sistematis untuk mendelegitimasi seorang Jokowi dan menurunkan legasinya selama 10 tahun menjabat sebagai presiden, nampaknya menjadi makin kelihatan bahwa semua upaya itu
tidak relevan. Mengapa? Paling tidak di mata MPR RI, semua persoalan yang mengarah ke Jokowi sebagai senjata politik menjatuhkan Jokowi itu dengan sendirinya tertolak dan tidak relevan. Inilah teman-teman yang saya ingin katakan sekali lagi, bahwa problem terkait dengan bagaimana kita membaca arah politik yang sedang ditunjukkan Jokowi dan perjuangannya di tengah-tengah serangan-serangan itu adalah bukti bahwa Jokowi itu bagian dari apa yang diamati secara baik. Paling tidak, dua wakil ketua MPR RI tetap memposisikan Jokowi adalah tokoh yang penting. Mereka hadir untuk mengundang sang presiden ketujuh untuk hadir dalam sidang umum atau sidang tahunan MPR RI untuk mendengar biasanya menjelang 17 Agustus pidato kenegaraan presiden dan juga sekaligus sebagai sidang dari pimpinan tertinggi yang ada di Republik ini, lembaga tertinggi negara MPR RI, untuk memastikan bahwa Indonesia di masa pemerintahan Presiden Prabowo berjalan menurut rel yang telah ditetapkan. Ini sekaligus memberi peringatan kepada siapapun agar berbagai macam serangan kepada Jokowi yang terus-menerus dimaksudkan untuk melemahkan posisi politik Jokowi dan menurunkan legasi Jokowi itu dengan sendirinya makin tidak relevan dan tidak menarik. Bahkan kita juga bisa memperluas diskusi kita untuk tahu bahwa begitu juga rasanya sikap MPR RI terkait dengan Wakil Presiden Gibran, yang kita tahu bahwa surat untuk pengusulan pemaksulan Gibran sudah ada di DPR MPR. Tetapi harap dicatat teman-teman, nampaknya perkembangan politik kita hari ini tidak membuat persoalan pemaksulan Gibran ini segera ditanggapi baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat maupun oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi di Republik ini. Itu memberi pesan kepada kita bahwa saya punya intuisi politik bahwa ide gila pemaksulan Gibran itu dengan sendirinya tertolak oleh karena sikap MPR RI sudah jelas dalam hal ini, bahwa MPR RI berada bersama dengan sang wakil presiden dan presiden dan tetap berada di belakang mendukung kedua pemimpin kita itu untuk selesai sampai dengan 2029. Jadi berdasarkan catatan ini teman-teman, kita bisa kemudian menempatkan bahwa konstelasi politik hari ini nampaknya lembaga tertinggi negara tidak bergeming untuk menempatkan Jokowi sebagai seorang yang punya legasi bagi Indonesia. Setidaknya 10 tahun ia memimpin Indonesia tidak mungkin dijatuhkan hanya gara-gara persoalan ijazah yang tidak penting-penting amat. Demikian juga politik terkait dengan tekanan terhadap Wapres Gibran itu juga dengan sendirinya tertolak oleh karena kedatangan kedua pimpinan MPR RI ke kediaman Jokowi. Kode keras kedatangan ini memberi pesan bahwa siapapun lawan-lawan politik Jokowi, maka dengan sendirinya mereka terkalahkan oleh apa yang ditunjukkan paling tidak dengan kehadiran dua wakil MPR RI ini. Teman-teman, mari ikuti perkembangan politik ke depan dan apakah Presiden ke-7 Jokowi akan hadir di gedung MPR RI untuk sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kita tunggu saja waktu itu, tetapi poin pentingnya adalah bahwa Presiden Jokowi di mata MPR RI tetap adalah presiden yang telah memberi jasa besar dan legasi besar bagi kemajuan Indonesia 10 tahun ia memimpin kita semua. Salam YouTuber NKRI.